Apa yang menjadikan kita tidak rindu beribadah? Disebutkan adalah yang menjadikan sebab kita malas beribadah adalah maksiat dan dosa-dosa yang kita lakukan. Sebab dosa itu akan memberatkan, nempel pada kita, memberatkan. Sampai digambarkan dosa itu tu'radul fitnatu 'alal qulubi kal hasiri 'udan 'uda. Fitnah dosa itu akan nempel di hati dan akan menggelapkan hati. Itu gambarannya laksana tikar. Mungkin orang zaman dulu tahu tikar, anak muda sekarang nggak ngerti tikar kayaknya. Tikar itu cara buatnya dipintal satu demi satu, bukan langsung lebar begitu, bukan. Nah, hati itu kotor tuh dari maksiat yang dilakukan, lalu ada semacam noda hitam, dititikkan, tik noda hitam. Dosa lagi setitik noda hitam, dosa lagi setitik noda hitam, dosa lagi setitik noda hitam, dan terus titik-titik noda hitam sampai hati itu gelap. Nah, kalau sudah hati gelap, lihat, tahu kebenaran tapi nggak bisa menerima, ngerti kebaikan tidak rindu, berat melakukan ibadah tapi ngerti, bahkan mungkin bisa ngomong, bisa ceramah tentang kebaikan karena seorang ustadz, tapi karena kemaksiatannya maka susah melakukan kebaikan. Sehingga para ahli tarbiyah mengatakan, kita akan menuju zat yang maha suci, maka rontokkan kekotoranmu dengan tobat, istighfar yang banyak, memohon ampun kepada Allah. Dengan beristighfar nanti akan ringan kita menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini perlu waktu, perlu kesadaran. Sudah jangan bingung yang lainnya, pokoknya yuk kita setiap malam harus ada, kita sisihkan waktu. Di tengah malam kita ngadu kepada Allah, kita kembali kepada masa lalu kita, lalu kita baca sejarah perjalanan hidup kita, kesalahan. Kemudian kita hadapkan kepada siksa Allah, kalau belum diampuni kita akan dihukum oleh Allah, Allah murka dan seterusnya, sampai ada penyesalan di hati yang barangkali dibarengi dengan tetesan air mata. Tobat itu nyesel, bukan istighfar saja, bukan. At-taubatu an-nadamatu, kata Nabi. Kalau nggak ada penyesalan, taubat adalah penyesalan. Nggak ada penyesalan bukan tobat. Harus ada penyesalan, dan orang harus ngerti. Nyesel aja ada yang tidak ngerti. Gimana sih nyesel? Oh, nggak kebayang nyesel, dia masih senyum-senyum saja kok nyesel bagaimana? Oh, maksiat masih senyum. Nyesel itu bagaimana? Nah, gitu, harus sadar nyesel. Nyesel aja nggak ngerti, gimana bisa tobat? Kita bisa membuat contoh nyesel. Kita punya duit gaji setiap bulan mungkin 2 juta atau 3 juta gaji satu-satunya. Harus beli beras, beli ikan, beli lauk dan sebagainya. Giliran kita ngambil uang, mau bawa ke pasar, duit jatuh. Nyesel. Atau dapat berita usahanya bangkrut, nyesel. Nah, itu baru sadar, nyesel tuh kayak gitu. Pernahkah kita minimal, padahal urusan dunia nggak sebanding dengan neraka. Pernahkah kita merasakan di saat kita melakukan dosa kayak begitu? Ya Allah. Nah, kalau belum bisa ya, makanya susah tobat. Jadi tobat itu harus ada penyesalan. Dan menyesal itu tidak akan mungkin bisa ada kecuali menyadari. Kalau tidak ngerti duit itu ada nilainya, coba si orang yang tidak ngerti uang, duitnya jatuh, biasa saja. Orang dikasih cincin, cuman karena dia nggak ngerti nilainya cincin. Dipikir karena dia taunya cincin beli di pasar 2.000 rupiah, 1.000 rupiah. Cincinnya sudah ditaruh di mana saja hilang. Kemudian yang ngasih tiba-tiba datang, cincin yang kemarin gimana? Anu hilang, tak tahu. Loh, itu berlian saya kasih untuk kamu. Tanda mati itu citra, itu berlian ya kasih. Harganya 1 miliar. Baru nyesal. Baru tahu harganya. Nah, begitu juga dosa, itu orang harus merenung. Maka tobat itu dikatakan para ulama, tobat, Nabi menyebutkan at-tobat itu nadamah, tobat itu penyesalan. Lah untuk nyesel ini loh, untuk bisa nyesel maka kita harus sadar bahayanya dosa, murka Allah. Allah murka pada kita. Kalau belum diampuni di dunia akan kita rasakan di alam barzah. Serem, belum lagi memberatkan langkah kita di padang mahsyar. Hingga nyebrang Shiratal Mustaqim pun susah, akhirnya nggak kelihatan jembatan, lalu kecebur ke neraka jahanam. Lah untuk ini, maka untuk bisa sadar ada lagi mukaddimahnya. Mukaddimahnya adalah membiasakan untuk bertafakkur. Yang dikatakan oleh qadhiyah tafakkur sa'ah khairun min ibadatis sanah. Merenung, jadi kita harus punya waktu merenung setiap malam.
Biarpun katanya duduk di tempat di musola kita sambil mengingat dosa kita lalu hukuman Allah, pastikan ini. Sampai di saat kita mau tidur pun bagaimana? Rasulullah mengajarkan, hendaknya jika engkau kalau engkau mau tidur, biasakan sebisa mungkin, biarpun itu susah bagi sebagian orang. Kalau bisa tidurlah seperti tidurnya orang yang berada di liang lahat, menghadap ke kiblat, dengan kau letakkan pipimu di tanganmu, kemudian kau merenung bahasa ini adalah bisa saja aku tidur dan aku tidak bangun lagi. Kalau tidak diampuni oleh Allah, alangkah mengerikannya hidupku di alam barzah. Merenung sampai ada penyesalan, menitikkan air mata.